Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Kamis 18 November 2021. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama diambil dari 1 Makabe 2 ayat 15 sampai dengan 29, Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Yesus menangisi Yerusalem ketika ia mendekati dan melihat kota itu dari kejauhan adalah kisah tentang Allah yang penuh belas kasih. Dalam kisah itu, kita bisa melihat Allah yang mampu menyelami penderitaan yang akan dialami oleh umatnya kelak karena dosa-dosa dan penolakan mereka. Tempat Yesus menangisi Yerusalem itu berada di sekitar Bukit Zaitun. Di situ sekarang berdiri sebuah gereja dengan desain seperti tetesan air mata. Kota Yerusalem adalah kota yang direbut oleh Raja Daud dari orang-orang Yebus. Di kemudian hari, kota berbukit ini dijadikan pusat pemerintahan, sekaligus usaha Daud yang disebut sentralisasi ibadat. Sehingga Yerusalem sering disebut sebagai kerajaan Daud. Pada masa itu, kerajaan Daud sangatlah masyhur dan maju, sebab Allah hadir mendampingi dan menjaga bangsa dan kerajaan itu. Allah yang hadir inilah yang melindungi Israel sedemikian rupa dari segala gempuran musuh, bencana alam, dan malapetaka. Allah menjamin kesejahteraan umat pilihannya. Namun selanjutnya, kota dan bangsa itu hancur karena penolakan dan pembangkangan mereka terhadap Tuhan. Nama Yerusalem terdiri dari dua kata, yaitu Ir artinya kota dan Salem artinya damai. Karena itu Yerusalem berarti kota damai. Sayang, yang terjadi di situ bukannya kedamaian, melainkan perang, pertentangan, kejahatan, kejatuhan, dan kehancuran karena ketidaktaatan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menangisi penolakan orang-orang sebangsa terhadap dirinya. Penolakan mereka berarti penolakan terhadap keselamatan Allah sendiri. Karena itu, Yesus menubuatkan bahwa tembok-tembok kokoh Yerusalem yang menjadi benteng perlindungan umat Allah akan hancur. Dalam Injil Lukas ini juga, Yesus menubuatkan sebuah akhir yang tragis bagi bait Allah yang berdiri kokoh di dalam kota Yerusalem. Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yang menjadikan Yerusalem kokoh dan kuat sebenarnya bukan tembok-tembok ataupun pasukan perang, melainkan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya bukan kali ini saja bait Allah dan Yerusalem mengalami kehancuran. Jauh sebelum zaman Yesus, kira-kira tahun 587 sebelum Masehi, pasukan Babel pernah menghancurkan Yerusalem dan menjarah seluruh isi bait Allah. Peristiwa itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi sebelum pembuangan. Namun sayang, umat Allah tidak mau mendengar. Mereka tetap hidup dalam cara hidup mereka yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, dan ketidaksetiaan kepada Allah. Inilah yang membuat Yesus menangisi Yerusalem, sebab untuk kesekian kalinya umat pilihan menolak Allah mereka. Mereka memberontak. Cara hidup mereka tidak sesuai dengan martabat mereka sebagai bangsa pilihan. Cara hidup mereka membuat mereka jauh dari kedamaian yang disediakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
marilah kita membiarkan Tuhan hidup dan menuntun langkah kita. Tuhan selalu hadir untuk kita masing-masing. Maka mari melihat dan melakukan kehendak Tuhan sendiri, supaya kita mengalami damai. Semoga Tuhan memberkati. Amin.